Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zia Safa, calon anggota legislatif Parlemen Dapil 11 Jawa Barat. Jika kita berbicara tentang hukum dan keadilan dalam bernegara, maka jelas negara kita Indonesia merupakan negara yang segala aspeknya berlandasan dengan hukum. Hal tersebut sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, semua hal yang berhubungan dengan masalah hukum harus diselesaikan berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masalah tersebut. Artinya, tidak ada warga negara yang bebas ataupun kebal terhadap hukuman yang ada. Semua ini bertujuan tidak lain agar setiap orang dapat dengan nyaman dan bebas menjalani kehidupan bermasyarakat. Namun perlu disayangkan, banyak orang yang salah memahami konteks bebas menjalankan kehidupan bermasyarakat. Mereka berasumsi bahwa mereka bebas melakukan apapun, memperlakukan orang lain, bebas beropini tanpa memikirkan kembali opini yang ia utarakan. Hal ini akan mengerucut kepada HAM, hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 ayat 1 tertulis di dalamnya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan umum. Tatkala ada hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi, maka akan jatuh ke dalam ketidakadilan. Banyak sekali ketidakadilan yang hidup di dalam negeri hukum ini. Mulai dari seorang anak yang putus sekolah karena masalah finansial, padahal jelas dalam undang-undang bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Belum lagi ketidakadilan terkait hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa. Pada tanggal 8 bulan 9 tahun 2021 silam, ditemukan 2 orang ibu rumah tangga yang tertangkap basah mencuri 2 kotak susu formula dan 21 botol minyak kayu putih. Karena perbuatannya tersebut, mereka divonis 9 tahun penjara. Sedangkan para koruptor yang melipat uang rakyat dengan nominal yang tak terhingga dibiarkan berlalu lalang di negeri hukum ini, seolah tidak ada hukuman bagi mereka. Perkara-perkara inilah yang akan menjadi kesenjangan sosial yang sangat besar bagi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, salah satu cara yang akan saya lakukan untuk memenuhi hukum yang berkeadilan adalah dengan membuat kebijakan-kebijakan seperti penguatan sistem hukum. Saya akan memastikan sistem hukum berlandaskan pada prinsip-prinsip kedisiplinan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Reformasi hukum yang memastikan perlindungan hak-hak individu dan kelompok yang rentan harus diprioritaskan. Yang kedua, penegakan hukum yang adil dan tegas. Pastikan aparat penegak hukum bertindak dengan tegas dan adil terhadap pelanggar hukum, tanpa pandang bulu, status sosial, ataupun ekonomi. Diperlukan juga transparansi dalam proses penegakan hukum untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan mengimplementasikan hal-hal dan langkah tersebut secara bersamaan, pemerintah dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan membuat masyarakat lebih taat terhadap hukum yang berlaku. Orang-orang muda yang mau bekerja keras untuk mewujudkan sesuatu adalah kekuatan paling besar yang dimiliki oleh dunia. Parlemen merupakan wadah yang menampung segala aspirasi masyarakat menuju Indonesia maju. Mari berkolaborasi, membangun negeri dimulai sejak dini. Remaja kenal hukum, taat aturan, masyarakat aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.